Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, pertamanan, dan PPSU memotong badan pohon angsana yang tumbang berketinggian sekitar 10 meter dan diameter 1 meter di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa sore. Batang pohon menutup kedua jalur Jalan Raya Bogor dari arah Cililitan menuju Ciracas maupun sebaliknya. Hal ini membuat kemacetan hingga 3 km. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan kendaraan. Ya kalau yang dari arah BGC masih lumayan terkendali. Ya. Namun arah dari Ciracas, depan Polsek, yang arah ke BGC sebaliknya agak rendah. Evakuasi berlangsung lama karena ukuran pohon yang besar dan hingga ke akar. Kapal udara juga sempat tertarik ke tengah jalan. Terus ada bunyi kerotak-kerotak langsung tumbang. Terus ada satu orang yang naik motor. Itu untungnya orangnya itu ke bawah sama ini kabel. Jadi keseret sama kabel. Itu kalau nggak ada kabel, mungkin orangnya udah ketiban sama kayu itu. Oh, udah ketiban. Tapi motornya nggak kenapa-napa juga, orangnya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah ya, selamat ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pohon besar ini berhasil dievakuasi selama 1 jam. Angin kencang juga melanda wilayah lainnya seperti di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tiupan angin yang kencang sempat membuat pohon-pohon besar yang berada di kawasan ini berguncang tak beraturan. Warga mengaku angin kencang sudah terjadi sejak Sabtu lalu dan khawatir karena di lokasi ini banyak pohon-pohon besar. Pemirsa, banjir melanda sejumlah daerah di ibu kota dan sekitarnya. Banyak momen menarik di tengah banjir dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya manusia, hewan pun juga butuh bantuan evakuasi di kala banjir. Aksi heroik dilakukan anak-anak SD Negeri 6 Durenjaya, Bekasi Timur, Jawa Barat yang mengevakuasi kucing dari banjir di Blok Durenjaya. Aksi bocah-bocah itu pun semakin menggemaskan karena mereka mengevakuasi kucing menggunakan tandu dan bergotong royong. Sementara itu di tengah banjir yang melanda, seorang bapak dikagetkan dengan seekor ular yang melintas di kakinya saat banjir di Mutiara Gading Timur, Bekasi. Dari rekaman kamera pengawas, nampak ular tersebut terus melintas di tengah banjir tanpa ada warga yang menyadarinya. Sejumlah warga di Majalengka, Jawa Barat mengevakuasi sanca di atap rumah ketua RT. Ular berukuran 2 meter itu dievakuasi tanpa alat pelindung diri. Warga mengevakuasi ular sanca kembang di Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Ular sanca berukuran 2,5 meter dengan berat 4 kg berhasil dievakuasi warga tanpa memakai alat pelindung diri. Keberadaan ular sanca di wilayah ini sudah dirasakan warga sekitar. Karena habitat ular berada di Sungai Cilutung yang berada di bawah pemukiman warga. Ya perkiraan 2,5 meter. 2,5 meter. Berat 4 kilo. 4 kilo. Itu rencana ular mau di kemana ini? Ya nggak tahu sih orang mau kemana dia. Bingung juga gitu. Yang penting jangan ada di sini lah gitu. Iya. Ini aja. Gitu. Oleh warga sekitar, rencananya ular akan dijual ke pedagang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Kita ke informasi penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur yang menuai kontroversi. Federasi Serikat Guru Indonesia meminta kebijakan dikaji ulang karena mengancam hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Viral di media sosial, kehebohan saat anak dan guru harus memulai aktivitas pelajaran dari jam 5 pagi. Penerapan jam pelajaran mulai dari pukul 5 WITA di Nusa Tenggara Timur tersebut bahkan menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dibuat oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat yang meminta agar aktivitas sekolah khusus bagi siswa SMA dan SMK di Kupang NTT dimulai sejak pukul 5 pagi. Kebijakan tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Federasi Serikat Guru Indonesia mengkritik kebijakan masuk sekolah jam 5 tersebut. FSGI mendorong pemerintah Provinsi NTT mempertimbangkan kebijakan tersebut.
Federasi Serikat Guru Indonesia melakukan kritik terhadap kebijakan itu. Karena sebenarnya sebuah kebijakan publik yang baik itu harus satu, disertai kajian akademik mendalam, ya, yang kedua melibatkan partisipasi publik, dan yang ketiga adalah jika itu sebuah terobosan baru, semestinya ada uji coba. FSGI melihat bahwa ini berpotensi melanggar hak anak atau tidak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, soal keselamatan anak-anak di pagi hari, apalagi situasi di berbagai wilayah di NTT, apakah sudah menjamin keselamatan anak pada pagi-pagi buta. Yang kedua adalah kami mempertimbangkan kesehatan dan tumbuh kembang. FSGI juga menambahkan agar kebijakan tersebut dikaji lebih dahulu. Namun, apabila belum dikaji, FSGI meminta kebijakan tersebut dibatalkan karena mengancam hak-hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Meski telah diinstruksikan, aturan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT masih belum diterapkan secara menyeluruh karena belum semua sekolah di NTT mendapat instruksi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mengatakan, perubahan jam pelajaran baru dilakukan uji coba untuk 2 sekolah. Namun, hasil pertemuan dengan kepala sekolah, ada 8 sekolah yang ingin menerapkan uji coba perubahan jam tersebut. Sementara itu, pihak sekolah juga menyanggupi kebijakan tersebut. Kepala sekolah dan didampingi oleh kami selaku kepala dinas, para kepala sekolah, semuanya menyatakan kesanggupan untuk masuk dalam sekolah-sekolah unggulan tersebut agar bisa masuk menjadi 200 terbaik di Indonesia. Pemberlakuan jam pelajaran baru ini sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur NTT tertanggal 25 Februari 2023 dengan masa uji coba selama 1 bulan hingga 27 Maret 2023 nanti. Usai masa uji coba, akan dilakukan evaluasi dan perubahan lebih lanjut. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hakim Konstitusi menganggap gugatan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang maksimal hanya bisa menjabat 2 periode. Salah satu kesimpulan yang menjadi dasar penolakan tersebut, Hakim Konstitusi menganggap gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh seorang guru honorer bernama Herifudin Daulay. Dia menggugat pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan. Kedua pasal itu mengatur tentang pembatasan masa jabatan yang Presiden hanya 2 kali. Herifudin menganggap terdapat ketidakpastian makna yang menjadi penyebab kekeliruan penafsiran. Selain itu, Herifudin juga menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden memiliki mudarat yang lebih besar ketimbang manfaat. Setahun jelang pemilu, suhu politik kian menghangat. Sejumlah partai makin mendekat untuk menjajaki kemungkinan koalisi menghadapi Pilpres 2024. Peta politik menuju pemilu presiden dan wakil presiden 2024 makin terang. Masing-masing partai politik terus melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerjasama politik atau koalisi pada Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto mengatakan Partai Perindo terus melakukan berbagai macam langkah politik dan membangun komunikasi dengan partai politik lain. Partai Perindo melihat peluang, lalu kemudian penyamaan persepsi,
lalu kemudian juga melihat arah perjuangan politik yang sama, bahwa Partai Perindo menginginkan ke depan ada kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu yang dijajaki oleh Partai Perindo. Sehingga pada waktunya nanti kami Partai Perindo akan bersikap ke arah mana koalisi ini akan berlabuh, terutama dalam kontestasi calon presiden dan wakil.